Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembahasan soal bahasa Indonesia. Pada video kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan pembahasan soal prediksi ASPD bagian yang ketiga. Sebelum membahas soal prediksi, ada beberapa soal yang perlu saya ulas kembali. Karena pada video sebelumnya, terdapat beberapa kesalahan dalam penentuan kunci jawaban terkait soal tersebut. Soal yang pertama, yaitu soal PPAD ASPD Kabupaten Sleman tahap 1 tahun 2020-2021. Yang ditanyakan pada soal ini adalah kalimat yang menyatakan opini. Yang menyatakan opini dalam teks tersebut ditandai nomor berapa. Karena yang ditanyakan adalah opini, berarti kita mencari kalimat yang di dalamnya itu menyatakan sebuah pendapat dari seorang penulis. Ada pernyataan subjektif penulisnya. Kalau pada pembahasan video sebelumnya, kunci jawabannya adalah yang D. Tetapi pada pembahasan ini, kunci jawaban yang paling sesuai adalah yang B, nomor 1 dan nomor 5. Coba perhatikan pada kalimat nomor 1. Pola makan dengan bahan makanan organik sepertinya semakin meningkat seiring dengan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Nah, letak opininya ada di sini. Sepertinya semakin meningkat. Ini kan mengindikasikan ada pernyataan dari seorang penulis terkait dengan bahan makanan organik, ya kan? Kata sepertinya ini mengindikasikan sebuah opini atau pernyataan terkait dengan topik yang sedang dibahas. Ya. Kemudian pada nomor 5 ini dikatakan, namun tak sedikit pun orang yang menilai harga produk organik terlalu mahal untuk dikonsumsi sehari-hari. Nah, kata namun ini juga mengindikasikan suatu pernyataan dari seorang penulis. Jadi untuk soal nomor 10 ini, yang paling tepat adalah yang B, nomor 1 dan nomor 5. Berikutnya soal yang kedua, yaitu soal ASPD PPAD Kabupaten Sleman tahun ajaran 2021-2022. Yang ditanyakan, simpulan penyebab konflik cerita tersebut adalah, yang ditanyakan adalah penyebab konfliknya ya. Kalau pada pembahasan video sebelumnya, kunci jawabannya itu terletak pada opsi D. Tetapi pada pembahasan kali ini, kunci jawabannya adalah yang A, tertidur di dalam kelas saat pelajaran. Nah, kenapa yang A? Karena yang D ini lebih mengarah kepada konfliknya. Ya, karena dia tertidur, maka ia disuruh ibu guru untuk mencuci muka. Kemudian dia juga berbohong kepada ibunya dengan alasan sakit, ya kan? Karena apa? Karena dia tertidur tadi. Nah, puncaknya dia itu merasa kesal dengan teman-temannya karena teman-temannya itu mentertawakannya. Jadi, karena yang ditanyakan adalah penyebab, maka yang A ini lebih tepat. Kalau yang D ini sudah mengarah kepada konfliknya. Berikutnya terkait dengan soal prediksi ASPD bagian yang kedua. Yang ditanyakan pada soal ini adalah watak tokoh Reni dalam kutipan naskah drama tersebut adalah, kalau kunci jawaban pada pembahasan sebelumnya adalah yang B. Namun untuk soal ini, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, pemikir. Nah, kenapa dikatakan sebagai tokoh yang memiliki watak pemikir? Kita dapat temui pada dialog di sini. Di sini dikatakan, kurasa tak ada gunanya kita protes. Kita sudah kalah. Bagi kita, kepala sekolah kita bukan guru lagi, bukan pendidik. Ia berlagak penguasa. Kemudian pada dialog kedua dari Reni, sudahlah, kalau menurut aku, nah di sini ditekankan, kalau menurut aku, sebaiknya kita protes diam. Kita mogok, nanti kalau sekolah kita tutup tahun, kita semua diam. Nah, kata menurut aku ini menunjukkan kalau tokoh Reni ini sebagai tokoh pemikir atau memikirkan sesuatu sebelum bertindak.
Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah yang D, pemikir. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan soal prediksi bagian yang ketiga. Kita lanjutkan ke soal nomor 25. Yang ditanyakan pada soal ini adalah rangkuman bacaan tersebut adalah, ya, karena yang ditanyakan adalah rangkuman atau merangkum, kita pahami dulu kalau merangkum itu dapat dilakukan dengan cara seperti apa. Jadi, merangkum itu dapat dilakukan dengan cara menggabungkan gagasan-gagasan dalam setiap paragraf menjadi satu kalimat yang utuh. Nah, kita lihat di sini, bacaan ini terdiri dari berapa kalimat? Terdiri dari 4 kalimat kan? Yaitu kalimat 1, kemudian ada kalimat 2, kemudian ada kalimat ketiga, dan ada kalimat keempat, ya kan? Nah, ada 4 kalimat di sini. Nah, selanjutnya kita mencari poin penting dari keempat kalimat ini apa. Jadi, poin penting dalam paragraf ini apa saja? Maksudnya seperti itu. Yang pertama, paragraf ini membicarakan tentang wayang wong dan ketoprak yang tergolong sebagai kesenian langka. Ya kan? Nah, di sini dikatakan bahwa wayang orang atau wayang wong dan ketoprak tergolong kesenian yang langka. Ini poin yang pertama. Kemudian, kesenian ini sering ditinggalkan oleh pemainnya, ya kan? Karena kesenian ini sebagai kesenian yang lama, maka para pemainnya juga sudah sangat tua. Otomatis kesenian ini banyak ditinggalkan oleh para pemainnya, ya kan? Kemudian juga para pemainnya juga sangat sepuh atau sudah tua. Kemudian poin pentingnya itu terletak di sini. Sebagian besar di antara mereka berprofesi sebagai buruh tani. Nah, setelah kita mengetahui poin penting dari bacaan ini, selanjutnya kita tinggal cari saja opsi jawaban yang merangkum ataupun yang menyebutkan gagasan-gagasan penting dalam bacaan tersebut. Nah, jadi untuk soal ini hanya opsi B saja yang menampilkan semua gagasan yang telah kita bahas tadi. Jadi seperti itu cara menjawab soal nomor 25 ini. Berikutnya soal nomor 26. Rangkuman yang tepat dari 2 paragraf tersebut adalah, jadi sama seperti nomor 1 tadi, kita cari dulu masing-masing gagasan dari setiap paragraf. Karena di sini ada 2 paragraf, ya kan, paragraf 1 dan paragraf 2, maka kita cari poin penting dari setiap paragraf ini apa. Jadi paragraf 1 ini membicarakan tentang apa, paragraf nomor 2 ini membicarakan tentang apa. Ya, jika kita cermati, paragraf pertama ini membicarakan tentang durian Indonesia yang belum memiliki kualitas dan mutu yang konsisten, ya kan? Nah, di sini poin penting utamanya. Jadi kalimat utamanya terletak di kalimat pertama, sementara kalimat kedua dan seterusnya ini merupakan gagasan ataupun kalimat penjelasnya. Kemudian di paragraf kedua ini membicarakan tentang durian Malaysia yang memiliki varietas unggul seperti Musang King yang ukuran dan isinya standar serta konsisten, ya. Jadi dia membicarakan tentang durian Malaysia ya, yang lebih unggul seperti Musang King yang ukuran dan isinya standar serta konsisten. Jadi poin pentingnya di sini. Selanjutnya setelah kita mengetahui poin penting dari setiap paragraf, selanjutnya kita gabungkan dengan kata penghubung. Perlu diingat, karena 2 gagasan ini merupakan 2 informasi yang saling bertentangan, maka kita gunakan juga kata hubung yang sifatnya itu menyatakan pertentangan, yaitu dengan kata sementara itu. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang C, ya. Kenapa yang A dan B ini salah? Coba perhatikan kenapa yang A ini salah dan B ini salah. Karena direksi pada kedua opsi ini dikatakan bahwa durian Petruk, montong, dan seterusnya itu bukan merupakan gagasan utamanya, tetapi bagian penjelas ataupun kalimat penjelasnya. Jadi opsi A dan B ini merupakan bagian dari kalimat penjelas, bukan gagasan penjelas. Kemudian,
Yang D kenapa salah? Coba perhatikan. Karena yang D ini ada direksi yang mengatakan bahwa durian Indonesia masih rendah dari Malaysia dan Thailand, ya kan? Dikatakan di sini bahwa durian Indonesia itu masih rendah dibandingkan durian Malaysia dan Thailand. Dan jika kita susun, berarti durian Malaysia itu menempati posisi yang pertama, kemudian diikuti Thailand, dan baru Indonesia, ya kan? Sementara pada teks bacaan ini dikatakan bahwa durian Malaysia itu lebih baik daripada Indonesia dan Thailand. Jadi susunannya adalah durian Malaysia dulu, baru durian Indonesia, baru durian Thailand. Jadi kan kurang sesuai, ya kan? Nah, otomatis yang paling tepat dan paling sesuai adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 27, rangkuman yang tepat berdasarkan kutipan tersebut yaitu, kita cari dulu poin penting dari setiap paragrafnya ini membicarakan tentang apa. Jadi paragraf 1 ini tentang apa, paragraf kedua tentang apa. Ya, jadi paragraf 1 ini membicarakan tentang isu kemiskinan, ya kan? Jadi poin pentingnya itu terletak di sini. Isu kemiskinan menjadi isu yang mulai diperbincangkan khususnya di ranah internasional sampai dengan titik, ya, sampai dengan sini. Jadi poin pentingnya adalah membicarakan tentang isu kemiskinan. Kemudian paragraf kedua ini lebih menekankan kepada penyebab dan tingkat kemiskinan yang berbeda-beda, ya kan? Dia lebih menekankan pada penyebab dan tingkat kemiskinan yang berbeda-beda, tergantung siapa dan bagaimana cara seseorang melihatnya. Jadi poin pentingnya di sini. Nah, selanjutnya kita cari saja dari keempat opsi jawaban ini yang menyebutkan isu, penyebab, dan tingkat kemiskinan itu yang mana. Jadi jawabannya yang paling sesuai itu adalah yang A. Kenapa yang B ini salah? Coba perhatikan. Yang B dikatakan ahli berpendapat bahwa kemiskinan bersifat relatif. Nah, kalau yang B ini dia hanya menampilkan informasi pada paragraf kedua saja, sementara paragraf pertama itu tidak ada. Jadi yang B ini salah. Kemudian yang C ini disebutkan faktor penyebab kemiskinan harus ditemukan. Nah, sama seperti yang B tadi, dia hanya menyebutkan informasi pada paragraf kedua saja, yang pertamanya tidak ada. Kemudian yang D disebutkan kemiskinan sebagai nilai yang tidak dapat diukur. Nah, ini sama seperti yang B dan C, dia hanya menyebutkan sebagian dari informasi, yaitu hanya informasi di paragraf kedua. Jadi satu-satunya jawaban yang menyebutkan informasi paragraf 1 dan paragraf kedua itu hanyalah yang A. Selanjutnya soal nomor 28. Informasi yang bertentangan pada kutipan teks berita tersebut adalah, nah, yang ditanyakan di sini adalah informasi yang bertentangan, berarti informasi yang tidak sesuai dengan bacaan di atas, ya kan? Nah, jika kita perhatikan, berita ini membicarakan tentang informasi terkait dengan banyaknya kasus narkoba yang tidak ditangani dengan tuntas, ya kan? Dan banyak kasus yang hilang. Yang bertentangan dengan isi dari paragraf di atas itu hanyalah opsi yang D, ya kan? Kenapa? Coba perhatikan yang A. Yang A ini sesuai dengan paragraf di atas, yaitu dia menyebutkan informasi pada kalimat pertama sampai dengan kalimat ketiga. Jadi yang A ini benar. Kemudian yang B ini juga menyebutkan informasi pada bacaan di atas, yaitu terletak pada kalimat kedua. Ya kan? Coba diperhatikan. Kemudian yang C ini dapat kita identifikasi pada kalimat ketiga. Silakan teman-teman perhatikan ya. Kenapa yang D ini kurang sesuai? Di sini dikatakan kenyataannya lebih ringan dari semestinya. Nah, informasi ini tidak ada di bacaan di atas ini, ya kan? Otomatis yang D ini adalah jawaban yang menyatakan bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan bacaan yang ada. Jadi seperti itu cara menjawab soal nomor 28. Selanjutnya soal nomor 29. Pernyataan yang sesuai dengan kutipan berita tersebut adalah, untuk soal ini jawabannya adalah yang B.
Ya, kenapa yang A ini kurang tepat? Ya, kenapa yang A ini kurang tepat? Karena di sini dikatakan perusahaan ini menyerahkan bantuan air sebanyak 150 tangki. Salahnya di mana? Salahnya di sini kan. Nah, perusahaan ini perusahaannya belum jelas perusahaan apa, ya kan? Padahal di teks bacaan disebutkan dengan sangat jelas bahwa perusahaannya adalah perusahaan listrik negara atau PT PLN ini, ya kan? Jadi ini kurang tepat nih karena belum lengkap. Kemudian yang C ini dikatakan Dr. Imawan Wahyudi mengevaluasi kepada PT PLN yang sudah peduli terhadap penderitaan warga Gunung Kidul pada musim kemarau ini yang masih kesulitan air. Salahnya di mana? Salahnya di sini kan, mengevaluasi. Ya, seharusnya apa? Seharusnya mengapresiasi, ya kan? Bukan mengevaluasi. Nah, di sini dikatakan mengapresiasi kan? Di sini mengevaluasi, jadi nggak tepat nih. Kemudian yang D dikatakan, adapun secara langsung bantuan air diserahkan di Dusun Jaben, Desa Ngesti Harjo, Tanjung Sari oleh Bupati Gunung Kidul Dr. Imawan Wahyudi MH. Nah, salahnya di mana? Di sini dikatakan bahwa Bupati Gunung Kidul itu adalah Dr. Imawan Wahyudi MH, ya kan? Padahal Dr. Imawan Wahyudi MH ini adalah Wakil Bupati Gunung Kidul, ya kan? Jadi tidak sesuai, ya kan? Otomatis untuk soal nomor 29 adalah yang B jawabannya. Berikutnya soal nomor 30. Pernyataan yang tidak sesuai dengan kutipan tersebut adalah, ya, untuk soal ini jawabannya adalah yang D. Ya, kenapa yang D ini sebagai jawaban yang tidak tepat ataupun yang tidak sesuai? Karena di opsi D ini dikatakan kalau BP itu sebagai top skor. Jadi BP ini dikatakan sebagai top skor. Padahal di bacaan di atas ini, jika teman-teman cermati, BP itu disebutkan sebagai top skor sementara, yang artinya bisa saja posisinya sebagai top skor tersebut bisa digantikan oleh pemain lain jika pemain lain itu bisa mencetak gol lebih banyak daripada BP, ya kan? Jadi untuk soal nomor 30 ini jawaban ataupun pernyataan yang tidak sesuai adalah yang D. Sementara yang A, B, dan C ini sudah sesuai dengan bacaan di atas. Selanjutnya soal nomor 31. Perbaikan kalimat pertama agar menjadi kalimat efektif adalah, ya, kalimat pertamanya adalah di sini ya. Nah, sementara yang ini merupakan kalimat kedua. Untuk soal ini jawabannya adalah yang D, menghilangkan kata mewabah. Ya, jadi kata mewabah ini dihilangkan saja. Kenapa? Karena kita pahami dulu arti mewabah itu apa. Jadi kata mewabah artinya sudah menyebar luas ke banyak daerah. Sehingga kata sudah mewabah banyak sekali menjadi kalimat yang tidak efektif karena telah menggunakan pilihan kata yang sifatnya itu berlebihan. Jadi kata mewabah ini dihilangkan saja. Otomatis nomor 31 jawabannya adalah yang D. Berikutnya soal nomor 32. Yang ditanyakan adalah penggunaan huruf kapital yang perlu diperbaiki dalam kalimat tersebut adalah, untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Jadi kata Anda ini penulisannya seperti ini sudah benar, dan petai Cina ini, C-nya huruf besar ini digantikan dengan huruf C kecil, jadi huruf kecil semua, ya. Nah, kenapa? Karena kata Anda ini adalah kata yang digunakan untuk menyapa orang yang berada di hadapan mata penyapa, sehingga harus diawali dengan huruf kapital. Sedangkan kata petai Cina adalah nama dari geografis sebagai nama jenis, sehingga tidak perlu menggunakan huruf kapital. Jadi seperti itu. Sama halnya dengan istilah gudeg Jogja, jadi huruf kecil semua. Atau martabak Bandung, jadi huruf kecil semua, ya. Dengan demikian, opsi B inilah jawaban yang paling sesuai. Selanjutnya, nomor 33. Perbaikan penulisan ejaan yang tidak baku menjadi baku pada kutipan ataupun pada teks tersebut adalah, untuk soal ini jawabannya adalah yang D, ya.
teknologi tulisannya seperti ini, zaman, jaman pakai huruf J digantikan dengan zaman, jadi huruf Z. Kemudian di dunia, ini digabung ya, seharusnya dipisah karena ini menunjukkan tempat ya. Kalau yang A, salahnya di mana? Salahnya di sini kan, penulisan teknologinya salah. Kemudian informasinya juga salah. Kemudian yang B dipungkiri juga salah, informasinya juga salah penulisannya, manfaatnya juga salah ya. Kemudian yang C salahnya di sini, berubah digantikan berubah, ini salah, informasinya juga salah. Dengan demikian yang paling sesuai dan yang paling benar adalah yang D. Selanjutnya nomor 34. Kaidah kebahasaan yang dicetak tebal adalah, untuk soal ini jawabannya adalah yang D, kata benda merujuk fenomena. Kita pahami dulu kalau kalimat langsung ini apa yang menyebabkan opsi A ini salah ya. Jadi kalimat langsung adalah kalimat yang dinyatakan secara langsung oleh narasumber. Biasanya kalimat langsung itu ditandai dengan tanda baca petik 2 ya. Kemudian ini kalimatnya apa? Kemudian petik 2. Jadi seperti itu. Di sini nggak ada kan? Otomatis yang A ini salah. Kemudian yang B kenapa salah? Yang B ini dikatakan konjungsi kausalitas kejadian. Nah, jadi konjungsi kausalitas itu berguna untuk membuat kalimat yang mengarah kepada sebab akibat dari sebuah peristiwa yang terjadi. Contohnya itu penggunaan kata karena, disebabkan, jika, kalau, sebab, bila, dan lain sebagainya. Sementara di teks bacaan ini tidak ada kan? Padahal yang ditanyakan adalah kata yang bercetak tebal. Jadi tidak sesuai. Kemudian yang C kenapa salah? Kalau yang C ini kita pahami konjungsi kronologis itu sebagai konjungsi yang menghubungkan bagian yang satu dengan bagian yang lain dengan tujuan untuk menjabarkan kronologi. Contohnya itu dengan menggunakan kata setelah, selanjutnya, pertama, kedua, mula-mula, dan lain sebagainya. Sementara di sini tidak ada kan? Otomatis yang C ini salah. Yang paling tepat adalah yang D, kata benda merujuk fenomena. Jadi gempa es ini merupakan kata benda, cluster ini kata benda yang menjelaskan tentang fenomena suatu kejadian pada teks bacaan ini, yaitu tentang fenomena cluster di Antartika. Dengan demikian, nomor 34 ini jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 35. Kata hubung argumentatif yang paling tepat untuk teks tersebut adalah, ya, yang ditanyakan di sini adalah kata hubung argumentatif. Kita pahami kalau kata hubung argumentatif atau kita kenal dengan istilah konjungsi argumentatif, yaitu konjungsi yang digunakan untuk menekan sebuah argumen dalam suatu paragraf. Contohnya dengan menggunakan kata akibatnya, karena itu, sebab, karena, dengan demikian. Nah, tinggal kita cari saja dari opsi jawaban ini manakah yang paling tepat. Dan kita ketahui dari keempat opsi jawaban ini, kesemuanya ini adalah konjungsi argumentatif. Nah, namun kita cari yang paling relevan dengan teks bacaan di atas. Untuk soal ini jawabannya adalah yang D, dengan demikian. Kenapa yang A ini salah, B ini salah, dan C ini kurang tepat? Karena penggunaan kata sebab, karena, akibat harus berkaitan dan saling menekankan. Sementara di teks itu hanya perlu konjungsi yang menyatakan penekanan berupa kesimpulan. Jadi yang mengarah pada penekanan berupa kesimpulan itu adalah yang D, dengan demikian. Otomatis opsi D inilah jawaban yang paling sesuai. Ya, jadi itulah penjelasan terkait dengan soal prediksi ASPD bagian yang ketiga. Saya sampaikan kembali bagi teman-teman yang belum mengikuti tryout gratis terkait dengan ASPD DIY, maka silakan untuk mengikuti tryout tersebut dengan cara mengklik link tryout pada bagian deskripsi video ini. Dan kita ketemu lagi pada pembahasan soal-soal ASPD yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.